Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang menyederhanakan pertidaksamaan trigonometri. Untuk menyelesaikan penyederhanaan pertidaksamaan trigonometri, berarti kalian harus menguasai persamaan trigonometri. Ini soalnya hampir sama dengan persamaan trigonometri, cuma di sini tandanya aja yang berbeda, ya. Contoh, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 cos kuadrat X min cos X min 1 lebih besar dari 0 pada interval X-nya antara 0 dan 360 derajat. Perhatikan di sini ini X-nya ada tanda sama dengannya, ya, berarti nanti dipakai 0-nya dengan 360 derajatnya. Oke, ya, untuk menjawab ini, perhatikan di sini, ya. Oke. Jadikan bentuk persamaan trigonometri terlebih dahulu. Berarti 2 cos X, ya, 2 kuadrat cos X min cos X min 1 kita jadikan bentuk sama dengan terlebih dahulu, sama dengan 0. Ya. Ini adalah bentuknya pertidaksamaan kuadrat. Ya, pertidaksamaan kuadrat bentuknya di sini. Berarti kalau ada bentuk kuadrat seperti ini kita misalkan, ya, sama dengan persamaan kuadrat sebelumnya, ya. Dimisalkan apa? Cos X sama dengan P. Cos X sama dengan P berarti 2P kuadrat kemudian min P, ya, min P min 1 sama dengan 0 karena cos X-nya kita sudah ganti dengan P. Nah, kalau udah bentuk persamaan kuadrat seperti ini, kita cari P-nya, ya. Kita cari P-nya pakai apa? Pakai faktorisasi. Ya, faktorisasinya adalah 2P kemudian P. Di sini belakangnya perkalian 1, ya. Kemudian di sini min, ini plus, ya. Udah. Jadi faktorisasinya seperti ini, ya. Kalian harus menguasai faktorisasi. Berarti 2P plus 1 ini sama dengan 0, ya. Atau P min 1 sama dengan 0. Jadi arti dari ini adalah nih 2P plus 1 sama dengan 0 atau P min 1 sama dengan 0. Berarti 2P sama dengan plus 1-nya pindah ke kanan, berarti min 1. Berarti P-nya sama dengan min setengah. Oke, ya. Atau, ya, ini P-nya sama dengan min 1 pindah ke ruas kanan, berarti plus 1. Ya, kalau sudah P-nya ini kita kembalikan lagi, ya, ke cos X. Berarti kita ganti P-nya dengan cos X. Berarti cos X sama dengan min setengah. Ya, kita kembalikan lagi. Atau di sini, ya, atau cos X sama dengan 1. Oke, ya. Berarti kita punya dua persamaan, ya. Dua persamaan apa tadi? Cos X sama dengan min setengah, ya. Cos X sama dengan min setengah, persamaan yang pertama. Oke. Dah, ini adalah bentuk persamaan trigonometri sederhana, ya. Masih ingat, ya, kalau ada bentuk persamaan trigonometri sederhana seperti ini adalah negatif. Kalau negatif berarti di kuadran cos negatif adanya di kuadran 2 dengan kuadran 3, ya. Kuadran 2 dengan kuadran 3. Oke. Berarti kita cari di kuadran 2. Kuadran 2, ya. Berarti di sini. Nah, sebelum kita cari kuadran 2, di sini ada setengah. Kita cari alfa, ya, terlebih dahulu. Ini setengah. Cos yang menghasilkan setengah adalah cos berapa? Cos yang menghasilkan setengah adalah cos 60 derajat, ya kan? Cos 60 derajat. Berarti, ya, ini
60 derajatnya ini adalah alfa, ya. Berarti di sini cos X sama dengan, karena kuadran 2, rumus kuadran 2 adalah cos rumus kuadran 2 180 derajat min alfa, berarti 180 derajat min alfa. Alfanya adalah 60 derajat. Oke. Berarti di sini cos X sama dengan cos 120 derajat. Oke, ya. Berarti X-nya berapa? X-nya berarti 120 derajat. Ya. Kemudian kita cari kuadran 3. Kuadran 3 berarti di sini cos X sama dengan cos, rumus kuadran 3 adalah 180 derajat plus alfa, ya. Berarti plus 60 derajat, alfanya 60 derajat. Berarti di sini, ya, cos X sama dengan cos 180 derajat plus 60 derajat, berarti cos 240 derajat. Berarti di sini X-nya sama dengan 240 derajat. Dapat ya X-nya. Oke. Kalau sudah, kita cari ke persamaan yang kedua, ya. Persamaan kedua apa tadi? Cos X sama dengan 1, ya. Cos X sama dengan 1. Ini positif, ya. Cosnya positif. Berarti adanya di kuadran berapa positif cosnya? Cos positif ada di kuadran 1, ya. Kuadran 1 dan kuadran 4, ya. Ya, cos positif kuadran 1 dan kuadran 4. Oke. Kalau sudah, kita cari alfanya. Nah, sini. Nah, ini di sini 1. Cos yang menghasilkan 1 adalah cos 0 derajat, ya. 0 derajat. Berarti 0 derajat ini adalah alfanya. Ya. Berarti di sini di kuadran 1, ya. Kuadran 1 cos X sama dengan kuadran 1 kan sama aja, ya. Sama aja rumusnya dengan cos 0 derajat, ya. Berarti X-nya sama dengan 0 derajat. Nah, X sama dengan 0 derajat. Ini memenuhi enggak? Tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Nah, karena kan di situ X-nya dibatasi oleh 0, kan X-nya tadi dibatasi oleh 0 derajat dan 360 derajat. Nah, dibatasi oleh ini. Nah, nolnya ini pakai sama dengan, ya. Nolnya ini pakai sama dengan, perhatikan di sini, ya. Ini juga 360 derajatnya pakai sama dengan. Oke, sedangkan di sini X sama dengan 0 derajat. Ini kan tadi soalnya itu, ya. Perhatikan, soalnya ini tidak ada sama dengannya. Ya, tidak ada sama dengannya. Berarti di sini, ya, X sama dengan 0 derajat juga tidak ada sama dengannya, ya. Berarti sini tidak memenuhi. Oke, kalau yang ini tadi X sama dengan 120 derajat dengan X sama dengan 240 derajat memenuhi. Oke, ya. Kemudian kuadran berapa di sini? Kuadran 4, ya. Kuadran 4. Kuadran 4, ya. Rumusnya adalah cos X sama dengan kuadran 4 cos 360 derajat min alfa. Alfanya adalah 0 derajat. Berarti cos X sama dengan cos 360 derajat. Berarti X-nya sama dengan 360 derajat. Ini juga sama, tidak memenuhi, ya. Karena X-nya di sini harus pakai 360 derajat ini harus pakai sama dengan, sedangkan di sini tidak ada tanda sama dengan karena di situ tadi persamaannya tidak ada tanda sama dengan, ya. Oke, kalau sudah, ya. Kalau sudah, tadi sudah dapat, ya. Apa aja? Yang pertama, ya, X-nya tadi antara
0 derajat, pembatasnya ini juga, dan 360 derajat. Oke, yang kedua ya, yang kedua X-nya apa aja tadi? Yang memenuhi X-nya sama dengan, yang memenuhi tadi adalah berapa? 120 derajat, dan X sama dengan 240 derajat ya. Oke, yang memenuhi 240 derajat. Berarti kita buat garis bilangan ya. Kita buat garis bilangan di sini. Oke, garis bilangannya oke ya. Ini garis bilangannya udah, kalau sudah ini dihitamkan ya. Berapa? 0 derajat dihitamkan. Kemudian di sini berapa? 360 derajat karena ini sebagai pembatas, ya kan? Tadi yang X sama dengan 0 derajat dan 360 derajat tidak memenuhi, karena di sini yang memenuhi adalah yang dihitamkan, yang ada tanda sama dengannya, ya. Kemudian X sama dengan 120 derajat. 120 derajat berarti di sini ini tidak dihitamkan. Perhatikan, ini 120 derajat tidak dihitamkan ya, karena di dalam soal itu tidak ada sama dengannya. Kemudian di sini tidak dihitamkan juga 240 derajat ya. Kalau yang tadi X sama dengan 0 derajat tidak memenuhi karena di sini tidak dihitamkan. Kemudian sama tadi X sama dengan 360 derajat juga sama tidak memenuhi karena tidak dihitamkan. Kenapa? Karena di sini yang memenuhi adalah 0 derajatnya yang dihitamkan. Oke ya, sudah ya, berarti ada 4 pembatasnya di sini ya, ada 4 pembatas ini. Kita uji ya. Kemudian kita uji di sini X-nya sama dengan, kita uji yang paling gampang adalah 60 derajat ya. Sudut istimewa X sama dengan 60 derajat, berarti adanya di sini, kita ujinya. Oke, X sama dengan 60 derajat. Oke, kalau sudah, masukkan ke persamaannya di sini. Persamaannya apa tadi? Persamaannya ini 2 cos kuadrat X min cos X min 1 lebih besar dari 0. Ya. Berarti di sini persamaannya 2 cos kuadrat X min cos X min 1 lebih besar dari 0 persamaannya. Ganti X-nya dengan 60 derajat. Berarti 2 dikali cos kuadrat 60 derajat min cos 60 derajat min 1 lebih besar dari 0. Oke. Berarti 2 dikali cos 60 derajat. Cos 60 derajat berapa? Ya, cos 60 derajat berapa? Setengah ya. Setengah, karena ini ada kuadratnya berarti dikuadratkan. Kemudian min cos 60 derajat berarti setengah. Kemudian min 1 lebih besar dari 0. Oke. Ini jadi 2 dikali 1/4 ya. Setengah dikuadratkan 1/4 min setengah min 1 lebih besar dari 0. Ini bisa dicoret habis, ini jadi 2, jadi tinggal setengah ya kan, min setengah min 1 lebih besar dari 0. Ini habis ya, ini habis sama ini habis, setengah min setengah habis, jadi tinggal min 1 lebih besar dari 0. Nah, min 1 lebih besar dari 0, negatif lebih besar dari 0, benar atau salah? Salah ya, salah. Berarti di sini salah, ini berarti benar, ini salah. Berarti yang diarsir adalah berarti yang diarsir adalah ini ya, daerah yang benar. Berarti daerah yang benar ini adalah antara 120 derajat dan 240 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X-nya antara, ini tidak pakai sama dengan ya, antara 120 derajat dan 240 derajat. Oke ya, sudah paham ya? Kalau belum paham nanti tanyakan di grup.